Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Tikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Tikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Gyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa, dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, Sanskerta, Sivagra yang berarti, rumah Siwa atau Siwalaya, Sanskerta, Sivalaya yang berarti, Rana Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagra, beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa di Garbagriha, ruang utama, dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung. Sebagai arca Pedarmaan Anumerta Dia, kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya. Seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Candi Prambanan dibangun oleh 200.000 orang, bukan jin. Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta selama ini dikenal melalui kisah populer yang menyebutkan pembangunannya berlangsung hanya dalam semalam. Cerita rakyat tersebut menggambarkan tokoh Bandung Bondowoso yang membangun 1000 candi dalam satu malam dengan bantuan makhluk halus sebagai syarat untuk melamar Roro Jonggrang. Namun, seiring berkembangnya ilmu sejarah dan arkeologi, pemahaman terhadap pembangunan Candi Prambanan menjadi semakin jelas dan faktual. Pembahasan mengenai durasi pembangunan candi kembali mencuat di media sosial, terutama setelah sebuah unggahan menyebut bahwa Candi Prambanan dibangun lebih dari 50 tahun dengan melibatkan lebih dari 200.000 tenaga kerja manusia. Hal ini menegaskan perbedaan antara kisah legenda dan fakta sejarah yang sebenarnya. Dalam dunia akademik, keduanya memang memiliki kedudukan berbeda. Legenda sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan memperkuat identitas, sedangkan sejarah dibangun di atas bukti dan kajian ilmiah. Ahli sejarah dari Universitas 11 Maret, Harto Juwono, menjelaskan bahwa pembangunan Candi Prambanan merupakan proyek besar yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram kuno, kerajaan Hindu terbesar di Jawa pada masa itu. Proses pembangunan ini tidak hanya menyangkut aspek arsitektural, tetapi juga merupakan manifestasi dari kekuatan politik, ekonomi, dan sosial kerajaan. Keterlibatan masyarakat secara luas menjadi bagian penting dari proyek ini, menunjukkan adanya mobilisasi besar-besaran dalam menyelesaikan bangunan suci tersebut. Secara historis, pembangunan Candi Prambanan diprakarsai oleh Rakai Tikatan dari dinasti Sanjaya, yang menganut agama Hindu Siwa. Tujuan pembangunan candi tersebut tidak hanya bersifat religius, melainkan juga simbolik, yakni sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya, Pramodawardhani, seorang penganut agama Buddha dari dinasti Shailendra. Dengan latar belakang perbedaan keyakinan tersebut, pembangunan Candi Prambanan juga menjadi simbol toleransi dan penghargaan antara dua dinasti besar di masa lalu. Konsep Trimandala diterapkan dalam perencanaan Candi Prambanan, yang membagi kompleks candi menjadi 3 bagian utama sebagai representasi dunia atas, tengah, dan bawah. Konsep ini mencerminkan pemahaman spiritual yang mendalam mengenai hubungan manusia dengan alam semesta dan kekuatan ilahi. Dalam budaya Hindu, pembagian ruang ini menjadi landasan penting dalam membangun tempat pemujaan. Meski legenda tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang masih dikenal luas, legenda tersebut lebih bersifat sastra simbolik.
Unsur-unsur seperti kesaktian, kecepatan membangun 1000 candi, dan pengkhianatan oleh Roro Jonggrang merupakan bentuk dramatik yang memperkuat imajinasi dan kesan magis dari situs Candi Prambanan. Dalam historiografi Jawa, perpaduan antara unsur realita dan mitos seringkali terjadi dan dianggap wajar, karena karya sejarah pada masa lalu sering dikemas dalam bentuk sastra. Fungsi legenda dalam budaya Jawa juga mencakup penegasan keagungan tokoh sentral, serta penguatan legitimasi kekuasaan suatu dinasti. Melalui cerita Roro Jonggrang, publik diajak untuk mengenali sosok perempuan sebagai simbol pengabdian dan penghormatan terhadap leluhur. Patung Roro Jonggrang yang dipercaya berada di dalam kompleks candi dianggap sebagai perwujudan simbolik yang mengabadikan kisah tersebut dalam bentuk nyata. Coba bayangkan, sebuah bangunan megah yang berdiri kokoh selama berabad-abad, menyimpan rahasia besar di balik arah hadapnya. Itulah Candi Prambanan, mahakarya Hindu yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat makna spiritual dan filosofis. Candi ini tidak dibangun sembarangan, setiap detailnya memiliki pesan mendalam. Candi utama, Siwa, Wisnu, dan Brahma, menghadap ke timur, arah matahari terbit yang dalam kepercayaan Hindu melambangkan awal baru, cahaya kehidupan, dan energi positif dari para dewa. Tak hanya itu, timur juga dikaitkan dengan Dewa Indra, simbol kekuatan dan keberanian. Saat matahari pagi menyinari kompleks candi ini, seolah para pemuja diajak untuk menyatu dengan alam semesta, merasakan kehadiran ilahi di setiap ukiran batu yang kokoh. Namun, rahasia Candi Prambanan tidak berhenti di sana. Letaknya yang strategis di apit Sungai Opak dan Sungai Gendol bukan hanya soal akses air, tetapi juga perlambang kesucian dan pemurnian dalam ajaran Hindu. Air menjadi elemen yang menyucikan tempat ibadah, menjadikan candi ini bukan sekadar bangunan, melainkan ruang sakral yang menyatu dengan alam. Lebih dari itu, posisi candi yang lebih tinggi dari sekitarnya menambah kesan agung, seakan mendekatkan diri dengan langit dan para dewa. Dari kejauhan, Gunung Merapi yang menjulang memberikan latar megah, menegaskan hubungan harmonis antara manusia, bangunan, dan alam. Tak berhenti di sana, pola tata letak candi ini juga mengikuti konsep mandala, lambang keseimbangan kosmik. Candi-candi kecil yang mengelilingi bangunan utama ditempatkan secara simetris, menciptakan harmoni sempurna yang bukan hanya terlihat, tetapi juga bisa dirasakan. Keindahan ini bukan sekadar seni, melainkan bukti bahwa para pembangun Prambanan memahami ilmu astronomi dan kosmologi dengan luar biasa. Bahkan, orientasi candi ini selaras dengan titik-titik astronomi penting, seperti ekuinoks dan titik balik matahari. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Prambanan bukan hanya monumen batu, tetapi juga kalender kosmik yang menyimpan pengetahuan mendalam. Pengunjung yang datang pun merasakan pengalaman berbeda. Dari gerbang masuk hingga menuju candi utama, semuanya didesain untuk memberikan kesan keteraturan dan keseimbangan. Saat fajar menyingsing, sinar mentari yang menyorot relief dan arca menciptakan suasana magis, membawa kita sejenak kembali ke masa lalu, merasakan jejak spiritual masyarakat Jawa kuno yang begitu cermat dalam merancang warisan ini. Setiap langkah di kompleks ini mengingatkan kita bahwa Candi Prambanan bukan hanya tentang arsitektur luar biasa, tetapi juga refleksi keyakinan, ilmu pengetahuan, dan kearifan leluhur yang telah diwariskan kepada kita. Enggak, di Prambanan itu jumlahnya ada 1000 candi, Mas. Nah, sebenarnya jumlah ringnya itu ada berapa sih? Jumlah ringnya itu di sini ada totalnya 240 candi. 240 candi itu terbagi di 2 halaman. Di atas 2 halaman utama, di sini halaman 2. Di mana di halaman 2 ini ada total candi itu 224. Candinya candi Perwara, untuk candinya di depan kita ini kecil-kecil ini. Ini candi Perwara. Candi Perwara ini totalnya ada 224 candi. Nah, sampai sekarang yang sudah direstorasi atau diperbaiki itu baru 6 candi. Di sisi timur ini kita lihat ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang paling terbaru. Sama selatan 1, sama di utara ini masih ada runtuhan candi yang seperti ini. Setelah runtuhan ini itu masih ada 218 candi yang masih utuh. Dan tidak semuanya itu bisa dilakukan restorasi karena batu-batuannya di sini sudah banyak yang hilang karena diambil oleh warga-warga yang ada di sekitaran Prambanan.